kembali lagi bersama saya Rosetta di Belajar Matematika bareng Rosetta di channel Rosematika. Oke, di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita telah belajar terkait apa itu definisi dari fungsi rasional, serta bagaimana cara menentukan domain dan range pada fungsi rasional. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang asimtot pada fungsi rasional. Jadi di sini fungsi rasional dapat memiliki 3 jenis asimtot. Yang pertama adalah asimtot horizontal atau asimtot mendatar, kemudian asimtot vertikal atau asimtot tegak, dan asimtot miring. Selain memiliki asimtot, fungsi rasional juga bisa memiliki lubang atau holes. Nah, jadi bagaimana sih cara menentukan asimtot dan holes pada fungsi rasional? Oke, yuk kita bahas bersama-sama satu persatu. Oke, pertama kita akan membahas terkait holes atau lubang pada fungsi rasional. Jadi, holes atau lubang-lubang pada suatu fungsi rasional adalah titik-titik yang kelihatannya ada pada grafik fungsi rasional, tetapi sebenarnya tidak ada. Jadi, mereka dapat diperoleh atau dapat dicari dengan cara yang pertama, kita faktorkan dulu pembilang dan penyebut, dan kita lihat apakah ada faktor persekutuan dari pembilang dan penyebut fungsi tersebut yang sama. Kemudian, faktor persekutuan tersebut kita sama dengankan dengan 0 untuk mencari nilai X-nya. Selanjutnya, kita cari koordinat Y dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi yang disederhanakan tadi. Nah, di sini terdapat catatan terkait holes atau lubang pada fungsi rasional bahwa setiap fungsi rasional tidak perlu memiliki lubang. Jadi ada kalanya ada fungsi rasional yang memiliki lubang dan ada kalanya ada fungsi rasional yang tidak memiliki lubang. Jadi di sini lubang hanya ada jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan linear. Gitu ya. Oke, di sini kita lihat ke contohnya. Carilah lubang dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6 per x kuadrat plus x min 2. Jadi di sini kita faktorkan dulu bagian pembilang sama penyebutnya dan kita lihat apakah ada faktor persekutuan yang sama. Nah, dari sini kalau kita faktorkan bentuk pemfaktorannya dari x kuadrat plus 5x plus 6 akan menjadi x plus 2 dikali x plus 3, sedangkan x kuadrat plus x min 2 jika difaktorkan akan menjadi x plus 2 kali x minus 1. Maka di sini ada faktor persekutuan yang sama, yaitu x plus 2. Jadi x plus 2-nya di sini kita coret yang atas sama bawah, sehingga menyisakan tinggal x plus 2 dan x min 1. Nah, di sini karena x plus 2-nya tadi dicoret, maka terdapat lubang di x sama dengan negatif 2. Dapatnya dari mana? Karena tadi kan kita punya x plus 2 yang dicoret. Ini kita sama dengan kan 0. Berarti kita punya lubangnya kalau 2-nya kita pindahkan ke kanan, dia jadi x sama dengan negatif 2. Nah, di sini nilai negatif 2-nya kita masukkan ke koordinat. Kita cari koordinat Y-nya. Dengan caranya kita masukkan ke rumus fx yang sudah disederhanakan tadi, yang bagian ini. Nah, jadi kita masukkan nilai negatif 2-nya, negatif 2 tambah 3 per negatif 2 kurang 1. Nilainya adalah negatif 1/3. Sehingga untuk fungsi rasional ini terdapat lubang di koordinat negatif 2, negatif 1/3. Oke. Seperti itu ya cara untuk mencari lubang atau holes pada fungsi rasional. Selanjutnya kita akan membahas terkait asimtot vertikal dari fungsi rasional. Jadi asimtot vertikal atau asimtot tegak suatu fungsi rasional adalah garis vertikal imajiner yang grafiknya tampak sangat dekat tetapi tidak pernah bersentuhan. Nah, bentuknya berupa bentuk X sama dengan suatu bilangan. Dan di sini beberapa bilangan terkait erat dengan nilai yang dikecualikan dari domain. Namun perhatikan bahwa tidak mungkin ada asimtot vertikal di
X sama dengan suatu bilangan, jadi tidak mungkin ada asimtot vertikal di X sama dengan suatu bilangan jika terdapat lubang pada bilangan yang sama. Jadi suatu fungsi rasional mungkin mempunyai satu atau lebih asimtot vertikal. Jadi di sini cara mencari asimtot vertikal suatu fungsi rasional ada dua. Yang pertama adalah kita sederhanakan dulu fungsinya untuk menghilangkan semua faktor persekutuan yang ada gitu ya. Setelahnya kita tetapkan penyebutnya, kita buat dia sama dengan 0 dan kita selesaikan nilai X-nya. Jadi di sini kita dapatkan nilai yang dikecualikan dari domain dengan menghindari lubang. Contohnya di sini tentukan asimtot vertikal dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6 per x kuadrat plus x min 2. Jadi soalnya sama seperti untuk mencari Holz tadi. Nah, di sini kita cari dulu faktor persekutuannya. Tadi kan x plus 2 faktor persekutuannya. Sehingga kita peroleh di sini nilai f(x)-nya sama dengan x plus 3 per x min 1. Nah, di sini kita tetapkan bagian penyebutnya ini kita sama dengankan 0. Sehingga kita peroleh x minus 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1. Nah, jadi di sini asimtot vertikal dari fungsi rasional yang diberikan adalah x sama dengan 1. Gitu. Oke, ini untuk cara menentukan asimtot vertikal dari fungsi rasional. Selanjutnya kita berlanjut ke asimtot horizontal. Asimtot horizontal atau asimtot mendatar suatu fungsi rasional adalah garis horizontal imajiner yang grafiknya tampak sangat dekat tetapi tidak pernah bersentuhan. Jadi bentuknya berupa Y sama dengan suatu bilangan. Di sini beberapa bilangannya terkait erat dengan nilai yang dikecualikan dari range. Jadi suatu fungsi rasional dapat mempunyai paling banyak satu asimtot horizontal. Jadi untuk asimtot horizontal dia bisa punya paling banyak satu, tidak mungkin dia punya lebih dari satu, jadi dia tidak mungkin punya dua asimtot horizontal, tapi dia mungkin jika tidak punya asimtot gitu ya. Jadi paling banyak dia pasti punya satu asimtot dan bisa jadi dia tidak punya asimtot horizontal. Oke, cara mudah untuk mencari asimtot horizontal suatu fungsi rasional adalah dengan menggunakan derajat pembilang dan penyebut. Jadi di sini kita misalkan derajat pembilangnya adalah n dan derajat penyebutnya adalah m. Jadi misalkan bentuk fungsinya adalah f(x) sama dengan gx per hx sama dengan an kali xn, x pangkat n, ditambah an min 1 kali x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai a0. Sama yang bagian bawah hx-nya juga gitu, bm kali x pangkat m ditambah bm min 1 kali x pangkat m min 1 dan seterusnya. Nah, di sini yang kita lihat adalah derajat pembilang dan penyebutnya atau pangkat tertinggi gitu ya. Derajat itu sama dengan pangkat tertinggi. Nah, jadi kita perhatikan di sini pangkat tertingginya di sini adalah yang n sama m gitu ya. Nah, jika nilai n itu kurang dari m, maka fungsinya memiliki asimtot horizontal atau mendatar, yaitu pada garis Y sama dengan 0 atau pada sumbu X. Jadi misalkan aja n-nya sama dengan 1, sedangkan pangkat tertinggi yang bawah 2, berarti di sini n kurang dari m. Maka asimtotnya dia Y sama dengan 0, asimtot horizontalnya kayak gitu. Sedangkan jika n sama dengan m, jadi pangkat tertinggi atau derajat pembilang dan penyebutnya sama, maka f memiliki asimtot horizontal atau mendatar, yaitu garis Y sama dengan a n dibagi mn. Artinya di sini koefisien pembilang dibagi dengan koef penyebut. Tuh ya. Jadi an di sini adalah koefisien x dengan pangkat tertinggi pada fungsi pembilang dan bn adalah koefisien x dengan pangkat tertinggi pada fungsi penyebut. Jadi tinggal dilihat koefisien dari pangkat tertingginya
pembilang dibagi dengan penyebut. Sedangkan jika nilai n lebih dari m, maka fungsi rasionalnya tidak memiliki asimtot horizontal atau mendatar. Jadi ketika dia pangkat tertinggi yang bagian pembilang lebih besar daripada penyebut, maka dia tidak memiliki asimtot horizontal atau mendatar. Oke, contohnya kita masih menggunakan fungsi yang sama tadi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita punya pangkat tertinggi pembilangnya adalah 2. Pangkat tertinggi penyebutnya adalah 2 juga. Jadi di sini kita misalkan n pangkat pembilangnya sama dengan 2 dan pangkat penyebutnya adalah m sama dengan 2. Karena nilai n sama dengan m, maka asimtot horizontalnya adalah sama dengan y sama dengan koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut. Koefisien pembilangnya 1, penyebutnya juga 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Jadi asimtot horizontalnya adalah y sama dengan 1. Oke, seperti itu untuk asimtot horizontal. Selanjutnya kita beralih ke asimtot miring. Asimtot miring, fungsi rasional merupakan garis miring imajiner yang tampaknya disentuh oleh suatu bagian grafik. Suatu fungsi rasional memiliki asimtot miring hanya jika derajat pembilangnya tepat 1 lebih besar dari derajat penyebutnya. Ya, jadi hanya memiliki asimtot miring jika derajat pembilangnya tepat 1 lebih besar daripada derajat penyebutnya. Jadi di sini persamaannya adalah y sama dengan hasil bagi yang diperoleh dengan membagi pembilang dengan penyebut menggunakan operasi pembagian cara bersusun panjang pada fungsi rasional. Oke, di sini contohnya, tentukan asimtot miring dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 per x plus 1. Oke, kalau kita perhatikan di sini, pangkat pembilangnya adalah 2. Maka kita misalkan n sama dengan 2. Sedangkan pangkat penyebutnya paling tinggi di sini 1. X aja berarti dia 1 ya. Berarti di sini kita misalkan m sama dengan 1. Jadi di sini dia pasti memiliki asimtot miring. Ya, karena pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Nah, berarti cara untuk mencari asimtot miringnya adalah dengan kita bagi x kuadrat dengan x plus 1 dengan pembagian panjang atau bisa kita juga menggunakan pembagian sintetik atau Henner gitu ya. Nah, di sini saya berikan contohnya terkait pembagian dengan pembagian panjang atau bersusun. Jadi caranya di sini x kuadrat kita akan tambahin elemennya di sini menjadi x kuadrat plus 0x plus 0. Karena kan tadi nggak ada variabel x-nya. Jadi di sini kita kasih 0x plus 0. Kemudian x kuadrat dibagi x itu berarti dia bersisa x. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita kembalikan lagi ke bawah dengan cara x dikali x berarti x kuadrat. Kemudian x dikalikan plus 1 jadinya x. Nah, ini kita kurangi. 0 turun, 0x dikurangi x jadi minus x, x kuadrat dikurangi x kuadrat berarti di sini dia habis. Sisanya tinggal min x plus 0. Nah, min x kalau dibagi x berarti kan dia bedanya cuma di bagian tanda ya. Berarti gampangannya x di sini dikali berapa biar bisa jadi min x. Berarti kan pasti dikali negatif 1. Nah, berarti negatif 1 diisikan di sini. Nah, negatif 1 dikali x jadi negatif x. Negatif 1 dikalikan 1 jadinya negatif 1. Nah, jadi dia perkaliannya di bagian sini. Nah, ini dikurangin lagi. Min x dikurang dengan min x, jadinya min x dikurang dengan min x, dia kan sama aja dengan min x plus x. Berarti nilainya 0 kan? Nah, 0 dikurang minus 1 berarti dia jadinya 0 plus 1, berarti 1. Nah, 1 ini adalah sisa,
Sedangkan X-1 ini adalah quotient atau hasil bagi. Nah, yang kita pakai adalah hasil baginya, yang ini. Ya, berarti di sini kita punya asimtot miringnya adalah Y sama dengan X-1. Oke. Jadi sudah sampai di sini untuk penjelasan dari holes, asimtot vertikal, asimtot horizontal, serta asimtot miring. Baik, setelah mempelajari konsep terkait asimtot pada fungsi rasional, sekarang kita akan menuju ke latihan soal untuk lebih memperkuat pemahaman terkait cara menentukan asimtot pada fungsi rasional. Oke, yang pertama di sini soalnya adalah asimtot vertikal dan horizontal dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x plus 1 per x pangkat 3 dikurangi x adalah. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menentukan asimtot horizontalnya dulu. Oke, asimtot horizontal bisa kita lihat atau bisa kita temukan dengan melihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Di sini kita misalkan bahwa pangkat tertinggi dari pembilangnya adalah n, di mana di sini pangkat tertingginya adalah 3. Sedangkan pangkat tertinggi dari penyebutnya kita misalkan sebagai m, di mana m di sini pangkat tertingginya juga 3. Maka di sini kita peroleh nilai m itu sama dengan n. Nah, jika pangkat tertinggi untuk pembilang dan penyebutnya sama, maka cara pengerjaannya untuk menentukan asimtot horizontalnya adalah gal Y sama dengan koefisien dari pembilang dibagi dengan koefisien penyebut. Nah, kita lihat koefisien dari pembilangnya 1. Koefisien penyebutnya juga 1. 1 dibagi 1 berarti 1. Jadi di sini kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 1 atau asimtot horizontal fungsinya adalah 1. Sekarang kita beralih ke asimtot vertikal. Untuk asimtot vertikal, kita lihat dari bagian penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah x pangkat 3 dikurang x, kita sama dengankan dengan 0. Kita buat dalam bentuk pemfaktoran dengan cara kita keluarkan 1 x-nya, sehingga tinggal x kuadrat minus x sama dengan 0. Nah, di sini, ini minus 1. Oke. Minus 1 sama dengan 0. Kemudian bentuk ini bisa kita faktorkan lagi. Pemfaktorannya berubah menjadi x minus 1 dikali x plus 1 sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan nilai x sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Atau kita peroleh x sama dengan 0, X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1. Oke, ini adalah asimtot vertikalnya. Sehingga jawaban yang tepat untuk menjawab persoalan nomor 1 adalah yang D. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Asimtot horizontal atau datar dari fungsi fx 3x kuadrat min x plus 2 per min 1 plus x pangkat 2 adalah sama kayak tadi, asimtot horizontal kita lihat dari pangkat tertinggi ya. Di sini pangkat tertinggi dari pembilangnya adalah 2. Pangkat tertinggi dari penyebutnya juga 2. Maka untuk mencari asimtot horizontalnya tinggal kita bagi aja koefisien dari pembilang
dibagi koefisien dari penyebut. Berarti di sini koefisien pembilangnya 3, koefisien penyebutnya 1. Nah, 3 dibagi 1, 3. Berarti kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 3. Jawabannya yang B. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 3, di sini kita tentukan dulu untuk asimtot datarnya ya, atau asimtot horizontal. Oke, di sini karena fungsinya belum sederhana, jadi kita sederhanakan dulu fungsinya. Di sini jadi fx sama dengan 2x, kita kalikan ke x, kayak gini. Jadi ini jadi 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 per x pangkat 3 dikurang 1. Oke, untuk asimtot datar atau asimtot horizontalnya sama kayak tadi, kita lihat dari pangkat tertingginya dulu. Oke, kita lihat di sini ini pangkat tertingginya 3, yang bawah juga 3. Oke, maka di sini pangkat tertinggi dari pembilang sama penyebutnya sama. Ya, jika sama berarti nilai Y-nya tinggal kita lihat dari koefisien pembilang dibagi dengan koefisien penyebutnya. Berarti di sini kita punya koefisien pembilangnya 2, penyebutnya 1. Berarti di sini Y-nya sama dengan 2. Jadi asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Kemudian untuk asimtot tegak, tinggal kita lihat dari penyebutnya ya, sorry. Jadi kita lihat dari penyebutnya di sini. Penyebutnya kita ubah jadi x pangkat 3 minus 1 sama dengan 0. Satunya kita pindah jadi x pangkat 3 sama dengan 1. Maka x sama dengan akar 3 dari 1, nilainya juga tetap 1. Gitu ya. Jadi di sini kita punya asimtot datarnya Y sama dengan 2, asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke. Kemudian, misalkan di sini soal yang nomor 4, asimtot tegak dari fungsi 5 per 2x min 6. Sama kayak tadi, jadi yang kita lihat adalah bagian penyebut. Ini kita buat sama dengan 0. Maka kita punya 2x sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 dibagi 2. Atau sama dengan 3. Oke, berarti jawabannya yang E. Kemudian untuk nomor 5, asimtot miring. Oke, dari tadi kita belajar terkait asimtot datar sama asimtot tegak, sekarang asimtot miring. Jadi asimtot miring di sini coba kita perhatikan dulu apakah dia bisa disederhanakan. Oke, sebetulnya ini tidak perlu kita sederhanakan, jadi bisa kita langsung kita pakai pembagian secara bersusun. Sini x kuadrat min 2x minus 3. Di sini pembaginya adalah 2x minus 9. Oke, di sini x kuadrat, di sini 2x. Oke, biar bisa jadi x kuadrat berarti ini harus dikalikan dengan 0,5x. 0,5 kalau dikalikan 2 kan jadinya 1. X kali x jadi x kuadrat. Berarti ini jadi x kuadrat. 0,5x dikali min 9 berarti jadinya minus 4,5x. Ini kita kurangi, otomatis x kuadratnya habis. Min 2x dikurang minus 4,5x berarti di sini jadi 2,5x. Minus 3-nya bisa langsung turun. Nah, kemudian 2x di sini 2,5x.
biar bisa jadi 2,5x maka harus dikalikan 1,25. Nah, ini berarti tandanya tambah nih 1,25. 1,25 kalau dikalikan 2 itu nanti kita dapatnya 2,5. X-nya tinggal ngikutin di 2,5x. 1,25 dikalikan minus 9. Bentar. 1,25 kali minus 9 sekitar minus 11,25 ya. Jadi ini tinggal dikurangin lagi, ini habis minus 3 dikurang minus 11,25. Atau anggap aja 11,25 dikurang 3. Berarti dapatnya 8,25. Oke, yang kita butuhkan adalah hasil baginya. Berarti daerah sini nih. Nah, ini hasil bagi. Hasil baginya ini adalah asimtot miringnya. Jadi kita punya asimtot miringnya Y sama dengan 0,5x plus 1,25. Jadi jawabannya yang D. Oke. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini terkait asimtot pada fungsi rasional. Untuk nomor 6 bisa teman-teman kerjakan dan bisa share jawaban di kolom komentar. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau ada, saya lihat ada pertanyaan, mungkin saya bisa bantu jawab ya dari video ini. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk share, komen, like, serta subscribe video ini. Subscribe channel ini untuk terus belajar matematika bersama Rosetta di channel Rosematika. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.